motivasi menentukan perbuatan seseorang. Bimbingan Dharma dan Meditasi 058. Suatu pagi, seorang kakek dan cucu laki-lakinya yang berumur 7 tahun berjalan memasuki sebuah hutan di pinggir sebuah gunung. Hutan yang tidak begitu lebat. Sang cucu merasakan gembira. Dia begitu gembira karena berada di alam terbuka. Setelah berjalan cukup lama, kakek itu mengajak cucunya istirahat, duduk di bawah sebuah pohon yang besar dan rindang. Sang cucu bertanya, "Kek, apakah di hutan ini banyak binatang buas seperti yang pernah saya baca di buku-buku?" "Oh, cucuku, dulu memang di hutan ini juga banyak binatang buas. Tapi sekarang sudah banyak manusia yang tinggal di dekat hutan ini. Maka binatang-binatang sudah pindah masuk ke hutan yang lebih dalam, yang lebih lebat. Kek, benarkah bahwa harimau itu membunuh dan makan rusa yang diketemukannya? Bahkan makan kelinci yang ditangkapnya. Lebih jahat manakah, Kek, dengan manusia yang juga suka membunuh demi merampok harta benda orang-orang, yang membunuh saudaranya demi keserakahan mendapatkan warisan lebih banyak dari orang tuanya, membunuh demi satu cita-cita kelompok." Sang kakek tersenyum, menepuk-nepuk pundak cucunya. "Nak, mana yang lebih kejam? Hendaknya dilihat dari motivasi, tujuan, mengapa orang membunuh orang, mengapa harimau membunuh rusa, membunuh kelinci,
dan sebagainya. Oh, begitu ya kek. Kalau harimau membunuh rusa karena memang itulah makanannya harimau ya kek. Dan harimau itu membunuh bukan dengan kebencian ya kek, tapi untuk makan, menyambung hidup. Benar, benar cucuku, kamu memang hebat. Binatang harimau itu tidak ada serakah, tidak ada kebencian, tidak ada kemarahan, tidak ada tujuan untuk kepentingan dirinya. Dia membunuh sekedar untuk makan. Sedangkan manusia itu cucuku, coba manusia membunuh manusia itu berdasarkan apa? Ayo, Kang Cucu berpikir sejenak. Kek, manusia itu kejam ya kek. Dia membunuh untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk merampok, untuk mendapatkan warisan yang lebih banyak, untuk mencari dana untuk kelompoknya. Mencari dana dengan membunuh. Benar nak, cucuku yang pandai. Memang motivasi, tujuan di dalam melakukan sesuatu itulah yang perlu dipahami. Jadi harimau itu membunuh rusa hanya untuk dimakan, untuk hidup. Kalau manusia yang tadi itu kejam, serakah, berdasarkan kebencian. Ada lagi cucuku, itu yang suka menembak burung, pergi ke hutan, membunuh burung-burung demi kesenangan, demi hobi, kesenangan, merasa bangga, merasa senang kalau berhasil menembak burung jatuh dan mati dan ditinggal pergi begitu saja. Jadi kayak membunuh burung hanya untuk kesenangan, kemudian setelah berhasil ditinggal pergi, itu egois ya kek. Benar cucuku, benar. Karena itu
cucuku, seseorang hendaknya melakukan segala sesuatu didorong dengan motivasi yang baik, memberikan barang untuk mereka yang tidak mampu, itu pun hendaknya didorong dengan belas kasihan, dengan welas asih, untuk mengurangi penderitaannya. Syukur-syukur bisa menghapus penderitaannya. Ya, Kek, cucumu ini pernah mendengar, melihat di TV, pernah membaca di majalah, ada komunitas orang-orang yang melakukan bedah rumah di desa. Rumah-rumah yang tidak layak dihuni dibangun, kemudian diserahkan sepenuhnya kepada penduduk di desa itu, dengan motivasi supaya penduduk di desa itu bisa sehat hidupnya, karena kondisi rumahnya terjamin. Dibuatkan sumur arteris yang airnya bersih. Ya, cucuku, karena itu hendaknya seseorang selalu mempunyai niat dan kehendak-kehendak yang baik, punya hati dan pikiran-pikiran yang baik, punya ucapan dan perbuatan-perbuatan yang baik demi kenyamanan kepada orang lain, demi kebahagiaan orang lain. Bukan suka menyindir, menyinyir, menyakiti hati orang lain, hanya menunjukkan bahwa dia itu orang yang berkuasa. Oh ya, terima kasih, Kek. Saya lebih paham dan saya akan terus belajar, berlatih untuk menjadi orang yang makin baik dan makin baik. Dan saya akan ikut meditasi yang dipandu oleh seorang eyang di desa sebelah. Bagus, Nak, teruskan, Nak. Kamu akan menjadi orang yang punya karakter yang baik. Terima kasih, Kek. Hari ini cucumu ini bahagia sekali. Ya, Nak, begitulah seharusnya.